Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Hadratan mukarramin wal mukarramin yang saya muliakan di hari musalla beserta jajarannya, semoga selalu dalam rahmat serta lindungan Allah Subhanahu wa taala, dan semoga selalu diberikan kesehatan serta selamat lagi mengajak kepada kita semua untuk mendapatkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Yang saya hormati dan yang saya muliakan seluruh jamaah yang hadir di tempat yang mulia ini, para asatidz, para sedulur yang saya tidak sebutkan namanya satu persatu, namun Pak insyaallah tidak mengurangi rasa hormat dan kagum saya kepada seluruh jamaah yang hadir di tempat yang mulia ini. Semoga semuanya selalu dalam rahmat serta lindungan Allah Subhanahu wa taala. Puji syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpah nikmat serta karunia-Nya yang alhamdulillah pada malam ini Allah Subhanahu wa taala masih melimpahkan kepada kita akan nikmat-Nya yang agung, nikmat iman wal Islam ditambah dengan nikmat sehat walafiat. Yang alhamdulillah dengan nikmat tersebut kita bisa berkumpul kembali melaksanakan salah satu kewajiban kita. Shalawat serta salam kita aturkan kepada junjungan kita baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan kepada keluarga, kepada para sahabat, tabi'in wa tabi'at, dan kepada kita selaku umatnya. Mudah-mudahan kelak di yaumul qiyamah kita mendapatkan syafaatul uzma dari baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Para jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sebelum kita memulai mudahkanlah kita taat intinya marilah kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, mudah-mudahan perkumpulan kita ini diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala, dan juga mudah-mudahan perkumpulan ini menjadikan sabab diampuninya dosa kita, dosa kedua orang tua kita, dosa guru-guru kita, dan dosa keluarga kita, serta mudah-mudahan juga Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita ilmu yang bermanfaat, ilmu yang barokah, begitu juga rezeki yang barokah, rezeki yang bermanfaat, serta mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala lindungi kita, keluarga kita, tetangga kita, wilayah kita dari wabah penyakit corona, virus dan lain sebagainya. Mudah-mudahan dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Nas'alullah dan al-Fatihah. Alhamdulillah minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi ishrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi ulumihi wa amadana bi asrarihi amin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Para jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sebelum saya memulai daripada mudahkanah kita bersama, mohon maaf sebelumnya di sini tidak ada niatan saya untuk menggurui, tapi di sini saya mengajak pada jamaah semua untuk saling watawasau bil haqqi watawasau bis sabri. Dan mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ke depan ini manfaat khusus untuk saya dan umumnya untuk para jamaah. Amin. Allahumma amin ya rabbal alamin. Pada makalah yang ke-6 kemarin kita membahaskan tentang masalah sholat sunnah,
yang dimana siapa saja melaksanakan sholat sunnah 12 rakaat maka sungguh ia telah melakukan haknya sholat. Mana 12 rakaat, yaitu disarahnya 2 rakaat sebelum sholat subuh, 2 rakaat sebelum sholat zuhur, 2 rakaat setelahnya, dan 4 rakaat sebelum sholat asar, 2 rakaat sesudah sholat maghrib. Maka jumlah keseluruhannya 12 rakaat dalam sehari semalam. Maka sungguh ia telah melakukan haknya sholat. Pada pembahasan kemarin kita kembali tentang masalah sholat, disambungkannya. Dan juga siapa saja yang melakukan sholat sunnah qabliyah asar 4 rakaat, maka Allah Subhanahu wa taala akan mengasihinya, akan menyayanginya. Sholat sunnah asar 4 rakaat, Allah Subhanahu wa taala akan rahimah, akan menyayanginya. Jadi kalau ingin disayangi oleh Allah, perbanyaklah amalan sunnah. Di antaranya ini 4 rakaat sebelum sholat asar, ya. Dan siapa saja yang melakukan sholat sunnah 4 rakaat sebelum sholat asar, maka niscaya Allah Subhanahu wa taala akan mengharamkan jasadnya ala nari, terbakar di atas api neraka. Siapa saja yang melakukan sholat sunnah qabliyah asar 4 rakaat, niscaya Allah Subhanahu wa taala akan mengharamkan tubuhnya ala nari, terbakar di api neraka. Jadi insya Allah jaminan bagi orang yang melakukan sholat qabliyah asar 4 rakaat itu tadi, artinya insya Allah kita akan mendapatkan ridhonya Allah Subhanahu wa taala, yakni surganya Allah Subhanahu wa taala. Di antaranya 3 hal yang paling dicintai oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, itu adalah sholat. Di mana beliau gelisah, beliau wudu langsung sholat. Di mana beliau gelisah, wudu langsung sholat. Di mana beliau dihadapkan suatu permasalahan, wudu sholat. Ditambah di mana dihadapkan dengan permasalahan, malah sholat tambah malas, ya. Malah sholat tambah ulang, tambah malas. Bukannya wudu sholat, malah yang wajib pun ditinggal. Karena di mana kita punya permasalahan, bukannya lebih untuk mendekatkan diri kepada Allah dengan sholat tadi, kita malah kadang banyak ditinggalkan. Nabi SAW di mana ada suatu yang sifatnya membuat beliau gelisah, beliau wudu sholat, karena tidak ada di antara dunia beserta isinya yang paling dicintai oleh Nabi, itu adalah sholat di antaranya. Masya Allah, kalau kita bisa menjaga sholat saja, itu luar biasa. Ada ketenangan khusus, ada ketenangan batin di dalam hati kita. Definisi kaya, definisi miskin, definisi ini dan lain sebagainya, itu kalau dikaitkan dengan yang namanya orang yang sudah bisa menjaga sholatnya, apa sih kaya bagi orang yang istiqomah di dalam sholatnya? Apa sih sederhana yang bagi orang yang bisa menjaga di dalam sholatnya? Itu nanti bisa ketemu sama orang-orang yang insya Allah bagian dari orang yang istiqomah mengerjakan amalan sunnah, itu sholat tadi. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kenapa ini penting juga pada malam ini masih berkaitan dengan kepada sholat, ya? Kayak kadang suka ini, kalau pas keliling-keliling kita ya di daerah Pinanggerak, Bila Gading ke sana, banyak orang yang jualan, ramai gitu ya, jualan ramai, yang pembelinya juga ramai dan sebagainya. Kadang saya juga mikir, pengen banget ya jadi pengusaha kayak mereka gitu, ya, jualan, dagang, banyak pembeli. Tapi saya mohon maaf, saya mikir itu pas maghrib udah saya ketinggalan maghrib jamaah. Tapi itu masih kadang ada yang ngobrol gitu, kadang ada yang melayani gitu. Jadi tadinya semangat ingin seperti itu, tapi akhirnya kalau kayak nggak sholat malah gitu rasanya ya. Kalau dibukakan pintu rezeki oleh Allah Subhanahu wa taala lewat ini lewat itu, tapi kalau nggak sholat malah ada kalimat seperti itunya gitu ya. Kita mah kepengen jadi seorang pengusaha, kita mah kepengen
jadi wirausaha, tetapi maksudnya biar sholat itu bisa dijaga. Ini mah banyak orang-orang yang meninggalkan sholat dengan tidak ada alasan yang syar'i. Kalau orang non muslim, orang kafir nggak sholat wajar, ya, karena memang dia mati tidak kehitung untuk sholat, tetapi dia tidak diwajibkan untuk melakukan sholat kehitung dia, artinya keperintah untuk melakukan sholat walaupun dia orang kafir. Dosa juga setiap harinya orang kafir itu tidak sholat, karena memang dia keperintah, tetapi tidak wajib untuk melakukan sholat karena dia bukan muslim, keperintah. Ya. Nah kalau dia nggak sholat, ajarlah orang non muslim, ya, orang kafir. Tapi kalau orang muslim nggak sholat, ini masalah. Ya, ditanya sebenarnya muslim dikatakan saya, tapi nggak sholat gitu. Ya, kalau orang gila nggak pakai celana, wajar gila. Orang normal nggak pakai celana, lebih dari gila, itu enggak? Nah itu tadi, ini permasalahan sholat pada jemaah rahmat Allah Subhanahu wa taala. Ini amat luar biasa. Banyak orang yang menyepelekan tentang masalah atau tentang dalam urusan sholat. Ini penting sekali, karena sholat itu adalah para jamaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Dari Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu, mana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam yang dimana awal dari amalan seorang hamba yang akan dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala pada hari kiamat minal amali, yaitu as-sholat atau sholatnya. Sholat seseorang yang awal akan dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala, bukan haji, bukan masalah umrohnya, bukan masalah keluarganya, tapi as-sholat. Inna awwala ma yuhasab bil 'abd yaumal qiyamah min amali as-sholatu. Min amalihi sholatun atau as-sholat. Jadi yang pertama kali amalan seorang hamba yang akan dihisab pada hari kiamat, yakini itu hari kiamat bakalan ada. Kalau kita meragukan kiamat, karena keimanan tidak boleh ada sifatnya kurang. Keimanan itu harus yakin. Kalau kita iman kurang, kiamat ada enggak ya? Agak ragu tuh, 50% ada, 50% enggak ada. Kita itu dalam kajian ilmu tauhid sudah kekurangan daripada keyakinan. Ini tidak ada yang namanya atau tidak boleh kita kurang dalam hal-hal yang keimanan. Saya mah ragu Allah tuh ada, tapi kadang enggak ada. Murtad dia. Awas jadi perkara-perkara keimanan seperti harus diyakini, ya. Harus diyakini adanya hari kebangkitan, yaitu adalah hari kiamat, yaumul hisab, ya. Jadi yang pertama kali amalan seorang hamba yang akan dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala dari seluruh amal perbuatan dia, sholat atau sholatu, yaitu sholatnya pada jalan Allah. Fa in sholat, jikalau sholatnya baik, dari mulai takbiratul ihram, dari mulai bacaan Fatihah, dari mulai ia ruku, dari mulai ia sujud, dari mulai ia salam, qad aflaha wa anjaha, sungguh itulah aflaha, bahagia, wa anjaha, dan merasa beruntung. Tapi sebaliknya wa in fasadat, jikalau sholatnya buruk, dalam artian sholatnya buruk ini Fatihahnya enggak baik, dari mulai sisi rukun, dari mulai sisi sunahnya ngaco, yang rukun jadi sunah, yang sunah jadi rukun, faqad khaba wa khasira, maka sungguh ia akan menyesal, wa khasira, dan dia akan merasa rugi, ya, akan menyesal, akan merasa rugi. Makanya panduan belajar tentang wudu, panduan belajar tentang sholat, apalagi di dalamnya belajar Fatihah. Karena Fatihah itu termasuk daripada salah satu rukun sholat yang kedua, ya. Satu niat, terpelihara yang Fatihah di dalamnya itu Fatihah, ya. Penting sekali, ya. Belajar karena kita ada, ya, menari yang Al-Quran, belajar pada siapa aja semua. Belajar, ya, insyaallah tabarakallah. Saya itu juga mohon maaf awalnya sudah saya bahas. Di sini tidak ada niatan untuk menggurui, tapi menyampaikan apa yang ada di sini. Mudah-mudahan manfaat untuk saya dan untuk kita semua. Intinya ini saya itu kan lagi lempar bola, Pak. Lagi lempar bola yang dimana bola itu memang saya ke saya gitu, Pak, dari situ gitu kan. Kalau di sini nggak ada orang, saya kayak gini diusir etek saya bisa.
Ya, itu orang gila dari mana gitu kan? Musola jamaahnya nggak ada gitu kan? Nah kayak gitu para jamaah Allah Subhanahu wa taala. Gitu. Fa in naqasat an fardiyatihi syai'an. Dan jikalau dalam salatnya ini ada kekurangan syai'an sedikit pun, terus itu faqulabi. Kau yang akan berkata, Allah Subhanahu wa taala akan berkata azza wa jalla, "Unzuru hal li'abdi min tatawin." Jadi dikala para jamaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, seorang hamba ini kurang, ya. Kurang min fardiyatihi atau min faridatihi syai'an, dari amalan fardunya ini kurang. Seumpama misalkan dari amalan sholat duhur itu ada yang kurang, dari mulai takbiratul ihramnya ada yang kurang, dari mulai Fatihahnya ada yang kurang, dari mulai sujudnya tahiyatnya itu ada yang kurang syai'an, seumpama sedikit gitu. Qala Rabbi di saat yaumul hisab, Allah Subhanahu wa taala azza wa jalla berkata kepada malaikat, "Hai malaikat, unduru hal li 'abdi min tatawin." Apakah hambaku ini mempunyai amalan soleh? Apakah hambaku ini mempunyai amalan sunnah? Itu kata Allah Subhanahu wa taala kepada itu malaikat. Fayukammalu minha man naqasa minal fardhah, maka sempurnakanlah minha min tatawin, hak kata ganti daripada tatawun, fayukammalu minha maka sempurnakanlah dari amalan sunnah itu mana qasam minal fardhah, yaitu sesuatu yang kurang dari amalan fardunya. Summa yakunu sa'iru amali ala hada, kemudian yakunu sa'iru amali ala hada, kemudian sempurnakan seluruh daripada amal orang tersebut ala hada, atas amalan ini. Jadi di mana di saat amalan atau sholat fardu kita ini dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala, mulai dari tadi ya, mulai takbiratul ihram sampai salam, begitu juga duhur asar, semua itu dihisab oleh Allah, benar apa tidaknya. Misalnya ada yang kurang nih, ada yang kurang, lalu Allah Subhanahu wa taala berkata kepada malaikat, "Unduru hal li 'abdi min tatawin." Lihatlah wahai para malaikat, apakah di hambaku ini ada amalan sunnah? Setelah selesainya amalan fardu dihisab, sudah habis, ada yang kurang misalkan, lihat, suruh dilihat. Nah, pas dilihat, oh iya nih, dulu ada amalan sunnah ngerjain sholat sunnah duhur qobliyah 2 rakaat, ada itu pakai, namanya nambalin, ya itu. Ada juga nih misalkan sholat sunnah qobliyah asar ditumplekin tambal. Ya. Biasanya kalau berkala ditambal itu kan kecil. Ini mau gede mau banyak. Duhurnya enggak, asarnya enggak, luhurnya enggak. Kalau itu ditambal bukan tambalin. Bukan tambalin, dilempar. Ya. Yang namanya sifatnya menambal itu kan kecil. Nah, soal amalan sunnah kita ini adalah sebagai tambalan tadi para jamaah Allah Subhanahu wa taala. Kenapa kita mesti memperbanyak sunnah? Karena dengan amalan sunnah ini tadi supaya bisa menambali kekurangan sholat fardunya kita yang kurang. Sebab ya. Nah, ya. Oke. Bisa dipahami ya para jamaah? Insyaallah ya. Terus kelanjutan para jamaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Maka tadi tidak ada seorang hamba yang ia melakukan sholat karena Allah Subhanahu wa taala di setiap harinya 12 rakaat dengan amalan sunnah, maksudnya dengan sholat sunnah bukan sholat fardu, illa banallahu lahu baitan fil jannah, maka sungguh Allah Subhanahu wa taala atau melainkan Allah Subhanahu wa taala akan membangunkan untuk dia gedung di surganya Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau para jamaah ingin dapat bukan kaplingan lagi ya, ingin dapat gedung istana di surga Allah Subhanahu wa taala, maka istiqomahkanlah salat sunnah 12 rakaat setiap waktunya. Ya. Masya Allah, ini luar biasa ya para jamaah Allah Subhanahu wa taala. Dan sesungguhnya di antara seseorang orang yang baina syirki wal kufri, orang yang syirik dan orang yang kufur adalah tarkus salat, yaitu orang yang meninggalkan salat, ya. Jadi para jamaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala,
pentingnya dengan kita memperbanyak amalan sunnah, di antaranya adalah amalan-amalan sunnah seperti sholat sunnah dijaga tadi. Mana qobliyah dhuhur dijaga, ba'diyahnya juga dijaga, qobliyah asar juga dikerjakan, syukur-syukur maghrib juga dikerjakan, baik itu qobliyah ataupun ba'diyahnya. Begitupun juga isya ya, dikerjakan sebelumnya, qobliyahnya maksudnya. Begitupun juga setelahnya, dan 2 rakaat sebelum sholat subuh dan 2 rakaat sebelum sholat subuh. Nah, 2 rakaat sebelum sholat subuh ini para jamaah rahmat Allah Subhanahu wa taala, apa kata Nabi? Khairun minad dunya wa ma fiha, lebih baik. Khairun itu lebih baik, bukan hanya kalimat baik, lebih baik minad dunya wa ma fiha, dari dunia dan isi dunia itu sendiri, dibanding dengan kita, dibanding dengan perhiasan kita, dibanding dengan tanah-tanah kita, bahkan isi-isinya yang kita anggap itu mahal itu rumah, yang anggap kita mewah itu mobil, dengan 2 rakaat sholat fajar itu tidak ada apa-apanya. Sebenarnya mah yang memandang besar itu kita. Contoh kayak misalkan iblis. Apa kata iblis? Ana khairun min Adam. Khalaqtahu min tin wa khalaqtani min nar. Seperti itulah ya. Saya diciptakan dari api sedangkan dia diciptakan dari tanah. Emang Allah mengatakan bahwa api itu lebih mulia daripada tanah? Ada kalimat seperti itu? Itu mah dapat dia sendiri, ya. Saya lebih baik daripada dia mah dari tanah, saya mah dari api. Gak ada Allah Subhanahu wa taala mengatakan api itu lebih baik daripada tanah, tidak. Saya lebih bagus daripada sampean. Kata siapa? Kata dia kan gitu kan. Yang mengklaim diri sendiri itu lebih baik. Itu sifatnya seperti kesombongan seperti tadi para jamaah Allah Subhanahu wa taala. Maka saya bilang bahwa dunia ini wah mewah dibandingin sholat lebih besar dunia bagi dia, kata dia, tapi kata agama mah bahwa itu tadi dunia dan isinya tidak ada apa-apa dibandingkan dengan sholat fajar 2 rakaat. Insya Allah kita mulai ya sedikit demi sedikit. Apa itu namanya? Ada perubahan. Kita mengistiqomahkan menjaga amalan-amalan sunnah, di antaranya itu tadi, itu menjaga sholat sunnah, baik itu qabliyah maupun itu ba'diyahnya. Insya Allah kalau sholat sunnah sudah kita jaga, maka insya Allah amalan fardu pun insya Allah pasti akan kita jaga para jamaah rahmat Allah Subhanahu wa taala. Dan juga usahakan supaya kita itu bisa mengerjakan sholat jamaah itu, dan usahakan kita itu supaya bisa mengerjakan atau melaksanakan sholat yang diwajibkan itu dengan cara berjamaah. Usahakan. Kenapa kita ini mesti mengusahakan sholat fardu itu dengan cara berjamaah? Karena bandingannya itu luar biasa. Bandingannya itu 27 derajat ya, dibandingkan dengan sholat sendirian. Insya Allah ya, kalau kita cinta dulu deh sama pahalanya gitu, kita cinta dulu sama pahalanya, insya Allah pahalanya ini besar nih. Biar gak apa-apa deh kayak anak kecil-kecil lu, gak apa-apa gitu. Kita melakukan sesuatu karena ini gak apa-apa. Nanti insya Allah terbiasanya hilang rasa-rasa itu. Jadi akhirnya mengerjakan itu bukan karena sesuatu, tapi insya Allah ada nilai ketulusan. Awal Bapak melakukan kebaikan, mau ngaji atau apa kok. Awal mah pengen dilihat. Awal kayaknya pengen didengar dan sebagainya. Tapi kalau lama-lama lah sebodoh tuh yang dedingnya los, enggak los. Sebodoh tuh mau diikuti ini juga enggak sebodoh. Karena kaki udah lama, ya. Saking udah lama jadi sifat-sifat seperti itu awal itu hilang dengan sendirinya, gitu. Sama kayak kita pesantren, misalkan awal-awal itu. Kayak pesantren awal-awal mondok, gitu kan? Wah tujuannya pengen di pondok, tapi setelah lama hilang. Makanya awal tuh ria dulu tidak apa-apa, kan ada empat apa itu ada 3 proses. Nanti bakalan ria dulu, nanti bakal ini. Akhirnya tuh dah syukur-syukur ada yang gantiin kan gitu. Jadi lama-lama kayak seperti itu, nanti ada lama-lama nilai apa yang ketulusan. Jadi istiqomah yang penting gitu ya. Lalu dikejar tuh sholat wajib
dikejar. Kalau bisa itu jangan sampai putus berjamaah. Karena bandingannya itu dengan tadi sholat sendiri dan sholat berjamaah itu 27 derajat. Sampai ada kisah di kitab Minhu Saniyah, ada seseorang yang ahli ibadah dan orang ini kedatangan teman, biasalah ngobrol dan sebagainya gitu kan. Dia biasanya itu ngejaga ibadahnya. Tahu-tahu Isa, wah gak enak dia ninggalin teman. Aduh, teman udah lama dikobong nih kan. Di pondok baru ini ketemu, saya tinggalin ke musola, takut disangka saya ini ahli ibadah, ini kan? Takut saya istilahnya kurang ini lah, gak ngargain tamu. Ya wis lah, ngobrol aja gitu. Ngobrol nih misalnya, tapi aduh ngomong, hati kan gelisah namanya orang ahli ibadah ya, hati gelisah. Maaf nih, Sohib, rokok dah. Nanti aja lu kita ngerokok ya kan, misalkan kayak gitu kayak teman-teman lah gitu kan. Ini udah Isa nih, aduh. Orang lain pasti nggak, saya tinggal Isa dulu dah. Ya udah deh kalau gitu. Datang ke itu musola, datang itu ke masjid. Itu masjid udah ditutup sama bermesin, udah ketinggalan berjamaah. Waduh, tinggalan nih saya berjamaah kata si orang alim itu. Ya wis lah, nanti sholat sendiri dia. Allah, pas sholat sendiri, malam tidur, dia mimpi. Pas waktu di malam tidur dia mimpi, dia berada di sebuah kuda yang bagus. Dan di depannya itu kuda yang lebih bagus. Dia itu paling belakang. Wah, dia itu mau mengejar orang yang di kuda itu, kagak terkejar. Modal dia udah sebet-sebetin di kudanya. Padahal diusahain dan ngejar si kudanya, tapi kagak bisa. Terus akhirnya tuh dia nanya sama sebelahnya, itu orang-orang yang di depan kita, itu kudanya bagus-bagus, saya berusaha untuk mengejar itu orang, kok nggak bisa-bisa, gitu kan? Akhirnya itu apa? Kata dia, pasti kamu nggak bakalan bisa ngejar dia. Kenapa? Karena dia itu karena dia itu diibaratkan, dia itu adalah orang yang mengerjakan sholat berjamaah dengan pahala 27 rakaat dibandingkan dengan orang yang 1 rakaat. Jadi nggak bakalan bisa ngejar kita sholat sendiri dengan orang yang sholatnya berjamaah, nggak bakalan bisa. Saking dahsyatnya, saking besarnya ya pahala sholat berjamaah. Makanya mohon maaf, kenapa kita itu tidak semangat untuk mengerjakan amalan-amalan sunnah seperti sholat jamaah sebagainya? Karena kita tuh belum tahu fadilah. Makanya tahu dulu fadilahnya lah, ya. Tahu dulu dipelajari fadilahnya ini apa, fadilah itu apa, silakan tuh dipelajari. Maksudnya tuh biar ada giroh, biar ada semangat. Yang tahu aja fadilahnya kita tinggalin, ini apalagi yang nggak tahu, males jadinya kan begitu ya. Kita tahu nanti di yaumil kiamah ya ada suara memanggil-manggil, "Oi, pulang. Siapa orang yang menjaga duhanya?" Nanti semua orang tuh pada unjuk tangan. Saya. "Hai kalian, masuklah kepada surga dengan pintu duha." Masuk semua. Bagi orang yang melaksanakan sholat duha. Udah, nggak ada lagi, tutup. Nah kita tahu itu, tapi kita masih juga banyak ninggalin apalagi yang tidak tahu. Makanya itu tadi para jamaah Allah Subhanahu wa taala untuk menjaga amalan-amalan sunnah. Di antara itu tadi yaitu sholat. Insya Allah dengan kita menjaga amalan sunnah ini, itu tadi biar atau supaya amalan sunnah ini menambali amalan fardu yang sifatnya kurang, pasti banyak kurangnya. Nah insya Allah tadi ditambali apa kata Allah, "Hai malaikat induru, lihatlah oleh kalian apakah si fulan bin fulan ini atau apakah hamba aku ini memiliki amalan sunnah." Gitu. Dilihat sama malaikat, "Oh ada dulu nih saya ayat pas waktu pengajian, bukan sunnah baik gitu kan. Oh ada dulu nih membuang sampah di pinggir jalan. Ada nih dulu nih nyelamatin orang pas waktu tol-tolnya habis." Itu dicatat, masya Allah. Makanya jangan menyepelekan amalan sunnah walaupun sedikit. Apalagi tadi misalkan sholat, nanti ditambali, tertutup semua. Insya Allah tuh masya Allah ya. Allah. Terus para jamaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Walid Tabrani, dan siapa orang yang melakukan sholat sunnah zuhur 4 rakaat, maka ka'annama ta'azzara bihinna min lailatiha, maka seperti melakukan sholat tahajud pada malamnya. Orang yang melakukan sholat sunnah zuhur 4 rakaat, maka ia seperti melakukan tahajud pada malamnya. Jadi kalau kita nggak tahajud di malam ini,
lakukanlah duhurnya 4 rakaat, maka sebanding dengan kita melakukan sholat tahajud pada malam hari atau pada malam itu, ya bisa dipahami ya. Jadi kalau misalkan malam nih enggak, malam nih saya enggak tahajud, memang sama suka juga enggak gitu kan. Misalkan, sok sibuk aja, mau duhur aja dah, kemudian 4 rakaat, silakan. Kalau misalkan malamnya ngantuk, makan siang mah enggak ngantuk kan. Masalahnya kalau siang mah lapar doang kan gitu masalahnya ya. Soalnya dan harus dilakukan. Kan lumayan ya. Biasanya kalau jeda ada jeda iqomah ya, kalau di masjid-masjid agak kota kan maksudnya masjid umum itu kan ada iqomahnya kan gitu kan enak buat kayak gitu. Oh ini 6 menit nih. Gak jelas menitnya 2 rakaat kan gitu ya. Jadi bagus juga ada iqomah gitu ya. Jadi supaya dia tuh kadang-kadang kita nih sebagai yang di masjid, aduh mau qomat lagi ada orang sholat kan gitu kan. Kalau nggak ada iqomahnya gitu kan, nggak enak juga kan. Udah kita tungguin, ada lagi situ sholat lagi, gimana? Itu nggak ada iqomahnya kan? Nggak ada iqomahnya begitu, ya betul. Ya udah kita ngikutin lagi kan kasihan gitu kan. Terus kita takut ketegur orang ini orang lagi sholat pas qomat ya. Padahal kita udah nungguin lama, dia mah yang komen, istilahnya baru masuk masjid. Ya udah kita masalah. Ada lagi, karena itu masalah. Ya, makanya penting dari iqomah ya. Jadi istilahnya dia mau sholat sunnah kayak apa kayak diikutin pada waktu itu bodoh amat, kita tinggalin aja, siapa salah dia datang belakangan kan gitu ya. Alhamdulillah. Jadi kadang-kadang ketemu ya dari seperti itu dari kejadian ya. Oh ini kurang ini dibikin ini lagi, ini kurang dibikin itu, alhamdulillah ya. Ada jeda iqomah ya. Padahal saya belum pernah lihat tuh keterangan harus bikin jeda iqomah, nggak ada. Itu nggak ada gitu kan. Masya Allah ya. Nah terus pada jalan nanti Allah Subhanahu Wa Taala tadi siapa orang yang melakukan sholat sunnah duhur qabliyah 4 rakaat dengan dipisah antara 2 rakaat itu dengan 1 salam ya. Jadi 2 rakaat salam naik lagi 4 salam, maka ia seolah-olah melakukan tahajud pada malam harinya. Atau nama yang azza bihinna min lailatihi, atau ia seperti melakukan sholat tahajud pada malam itu. Dan siapa saja melakukan sholat sunnah isya ba'diyah 4 rakaat Kamis bihinna min lailatul qadri, maka ia seperti melakukan sholat sunnah 4 rakaat pada malam Lailatul Qadar. Bisa ngejaga nggak? Insyaallah ya. Ini diingat, gitu kan? Kadang-kadang ya juga saya lupa, kadang-kadang juga saya nih ngelakuin atau enggak, kadang-kadang ya namanya amalan sunnah tadi kan manusia, gitu kan? Jadi kalau kita bisa tuh menjaga ya, ba'diyah isya 4 rakaat, ba'diyah isya 4 rakaat setelah isya, setelah zikir, kalau salam setelah salam, nah kita berdiri, Allahu Akbar. Sholli misalkan niat saya melakukan sholat sunnah ba'diyah isya 4 rakaat, Allahu Akbar. Setelah salam, berdiri lagi, Allahu Akbar, gitu kan? Sampai seperti tadi 4 rakaat tuh ba'diyah isya, ya. Maka kita seperti melakukan sholat sunnah 4 rakaat pada malam Lailatul Qadar. Masya Allah pahalanya ya, itu luar biasa pada zaman rahmat Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau nunggu di bulan Ramadan, nggak tahu nyampe atau enggaknya kita kan begitu. Tapi dengan memperbanyak amalan sunnah, insya Allah banyak pahala-pahala sebenarnya. Cuma masalah kita itu nggak tahu ya. Kalau kita tahu, mah insya Allah kita mau melakukan, insya Allah. Kalau kita nggak tahu, jadi akhirnya kita nggak mau melakukan. Kadang kita tahu aja, kagak kita lakuin kan gitu ya. Lanjut. Wa man sanna qala Ibnu Mas'ud, itu di situ. Laisa syai'un yaqdilu salatul lail min salatin nahar illa arba'an qabla dhuhri wa fadla anna 'ala salatin nahar kafadli salatil jama'a 'ala salatil wahid. Jadi tidak ada sesuatu yang membandingi salat malam dari salat siang, yaitu 4 rakaat sebelum zuhur. Tuh. Jadi 4 rakaat sebelum zuhur itu membandingi salat malam. Membandingi sholat malam, jadi sholat sunnah malam dengan sholat sunnah siang itu tidak ada apa-apanya sholat sunnah siang dibanding malam. Tapi kalau ingin ada yang membandingi sholat sunnah di waktu malam, itu qabliyah zuhur 4 rakaat. Masalahnya kan kalau siang mah ya insya Allah sih nggak ngantuk banget ya. Tapi kalau malam kan itu tuh halangannya, ngantuk banget gitu kan. Makanya saking beratnya itu ya, Masya Allah yang kita lakukan di amalan sunnah itu. Makanya kalau pengen ada yang membandingi, itu tadi qabliyah zuhur 4 rakaat kerjakan. Keutamaannya sholat nahar
seperti sholat berjamaah atau sholat sendirian, saking dasarnya kepada keutamaannya itu pada rahmat Allah Subhanahu wa taala. Dan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam melamakan pada saat ruku dan sujudnya ketika beliau melakukan sholat sunnah duhur. Sebab innaha sya'atun tuqau biha abwabus sama'i tahibu ayyak sadali biha amalun shalihun. Apa kata Nabi? Jadi innaha pada sholat sunnah qabliyah duhur itu sa'atun, ada waktu yang dimana waktu itu tuqau biha abwabus sama', yaitu dibukakannya pintu langit oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi pintu-pintu langit ya, pada waktu zuhur itu dibukakan oleh Allah Subhanahu wa taala semua. Abwaba sama. Abwab itu jamak dari babun, abwab, af'alun. Yang itu pintu-pintu langit semua dibukakan oleh Allah. Di mana? Di saat waktu zuhur. Dibukakan oleh Allah. Fa'uhibbu ayyas'ada li fiha amalun shalih, maka aku mencintai di mana ayyas'ada li fiha amalun shalih, di mana amalan solihku atau di mana amalan solihku naik, aku sedang mengerjakan sholat sunnah. Itu kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Tauhidu ayas ada di pihak amalun solih, di mana amalan solihku naik, kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, diangkat ke langit, terus maka aku sedang melakukan sholat sunnah. Makanya Nabi itu kalau di qabliyah zuhur ya, itu ruku dan sujudnya itu lama. Itu maksudnya kenapa? Karena tadi di waktu itu tuh dibukakannya pintu-pintu langit oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan siapa saja man shoma min kulli shahrin salasata ayyamin, dan siapa saja yang melakukan puasa di setiap bulan, yaitu 3 hari, faqad adha qusyam, maka sungguh ia telah melakukan haknya puasa. Jadi setiap bulan puasa 3 hari, maka sungguh ia telah melakukan haknya puasa. Mana 3 hari ini? Ayyamul bid, itu hari yang putih-putih. Mana hari yang putih-putih? Salasa asaro wa taliyaha illa fil hijjati, yaitu pada tanggal 13, 14 dan 15 dinamakan ayyamul bid, hari yang terang beneran. Kan biasanya kalau tanggal 13, 14, 15 nih kan ya, itu biasanya kan apa itu tuh bulan tuh pembuka ya. Nah, bulan purnama. Nah, itu di bulan purnama. Nah, di bulan purnama itu dimana kalau kita diisi dengan puasa, maka insya Allah kita telah melakukan haqqal syiyam, yaitu haknya puasa. Dan sama saya seperti kita hanya melakukan puasa selama sebulan penuh. Para jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Dan begitu pun juga dikala kita tidak puasa pada tanggal 13, 14 dan 15 ini ya, maka misalkan seumpama di awalnya atau setelahnya dapat saja kesunahan hapus yang haknya berpuasa, tetapi tidak mendapatkan kesunahan ayyamul bid tadi. Itu jadi kalau kita puasa di tanggal 13 atau 15 dapat puasa sunnah ayyamul bid, dapat juga puasa haknya tadi selama sebulan. Jadi 2 keistimewaan gitu ya. Bisa dipahami ya? Nah, itu insyaallah ya. Ada jalan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Dan al-kisah ayyamul bid ini ya dipisahkan dalam kitab Majalis Saniyah kalau tidak salah. Jadi di mana Nabi Adam alaihissalam itu di saat atau di ketika diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala ke surga, ke dunia, itu melintasi atau melewati matahari dan lain sebagainya kan, matahari itu Nabi Adam alaihissalam hitam karena saking panasnya sinar matahari itu hitam. Nabi Adam alaihissalam, bayangin orang gagah, cakep, gantengnya hitam gitu kan, gitu kan. Nah, di mana Nabi Adam alaihissalam ini menjaga puasa ayyamul bid ini, ya, itu tadi puasa ayyamul bid dijaga oleh beliau, selalu dilakukan oleh beliau setiap bulannya, maka Nabi Adam alaihissalam ganteng kembali, ganteng lagi, bersih lagi. Makanya kalau pengen ganteng gak usah pakai apa itu namanya yang semprot-semprot
Itu aja puasa Yaumil Bid ya, insya Allah pangling nantinya ya. Oh kata istrinya, ini suami kita mah keren aja nih. Apa sih hasilnya? Beauty. Amalannya adalah puasa Yaumil Bid, masya Allah ya, pada jalan Allah subhanahu. Wa man qara'a kulla yawmin mi'ata ayatin faqad adaqal Qur'an. Dan siapa saja yang membaca setiap harinya 100 ayat, maka sungguh ia telah melakukan hak qiraat. Mana qiraatul munjiah yang 7 yang sifatnya lebih utama? 1. Alif lam mim tanzil. Yasin, shalat, Dukhan, Waqiah, Hasan, Al-Muluk. Nah itu aula dibaca tuh. Ya. Ayat ro'aida asbaha wa ida amsa awail hadid. Nah, dan ia membaca ketika di waktu pagi dan ketika di sorenya itu adalah awail hadid, surat Al-Hadid. Dan dia dengan surat Al-Hasr, surat Al-Ikhlas. Al-Ikhlas itu surat Qul huwallahu ahad, wal muawwadatain, dan surat Falaq bin salasan 3 kali. Jadi intinya lah, di mana kita baca surat subuh, kalau misalkan kita itu nggak ada kesibukan yang lainnya, maka duduklah dulu di musola, duduklah dulu di masjid, baca dulu tuh Yasin, baca dulu tuh Tabarok, baca dulu tuh Waqiah, baca dulu tuh Al-Muluk sebentar ya, insya Allah cuma 5 menit bagi yang hafal mah sebentar ya, nggak bakalan lewat jam 6 sebentar ya, insya Allah. Nah habis itu tadi amalan-amalan apa sunnah, zikiran ba'da subuh dan di waktu petang itu kan ada, itu diajarin di kitab Azkar An-Nawawi itu, masya Allah padilahnya ya, masya Allah itu banyak, saking banyaknya alhamdulillah kita suka tinggalinnya, masya Allah, saking banyak repot gitu. Jadi saking banyak repotan mana dulu hanya tahu-tahu udah siang aja. Itu saking banyaknya makanan, mana yang saya makan ya. Tahu-tahu udah kenyang duluan gak dimakan gitu. Saking banyaknya alhamdulillah, wah ini pahala, cukup nyimak doang. Enggak. Itu masya Allah tabarakallah. Ya, makanya tadi ya, sebaik-baiknya orang yang dimana ia mendapatkan ilmu sedikit diamalkan, sedikit diamalkan. Kayak tadi kita insya Allah, intinya apa? Saya juga mohon maaf ya, lagi belajar. Sebenarnya apa ini? Saya berbicara kepada jamaah semua tuh berat. Dalam artian satu, memang belum pantas berbicara di depan para jamaah, apalagi menyampaikan seperti ini. Satu, saya juga lebih banyak kekurangannya daripada para jamaah semua gitu. Cuma ini aja nih, Pak Rahman sama Pak Subhani, pengajian nih. Itu kan saya ngikutin aja gitu kan. Nanti kalau salah, Pak Rahman tegur nih sama Pak Subhani. Ya, itu pada jalan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Jadi untuk menjaga tadi amalan sunnah. Wa man tasaddaqa fi jum'atin bidirhamin aw bima yusawi faqad adha as-shadaqah. Dan siapa orang yang melakukan sedekah pada hari Jumat berdirhamin dengan 1 dirham. 1 dirham itu berapa rupiah? Kalau dulu itu 1 dirham itu 400.000 berapa gitu. Ya, aw bima yusawi faqad adha as-shadaqah, maka ya sungguh telah melakukan haknya sedekah. Maka alhamdulillah ya, alhamdulillah saya banyak cerita tuh kalau di masjid suka ada yang ngobrol-ngobrol di mana-mana setiap hari Jumat itu setiap masjid ada yang suka kasih makanan ya. Alhamdulillah ada kausar, ada terus di masjid tuh ada kalau makan ini makan itu banyak alhamdulillah. Jadi orang itu sih juga kalau lihat tuh sebelum sudah Jumat kalau saya suka keluar itu mohon maaf ya, pemulung itu banyak nasi, dapat nasi dan tangan banyak banget gitu. Jadi sudah alhamdulillah ya, nilai ini masyarakat itu luar biasa kan ya, dimana di hari Jumat ini hari yang paling utama diisi dengan sedekah sekemampuan kan gitu ya, luar biasa. Terus para jamaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, karena udah Isya dari tadi ya. Nah, jadi kita simpulkan para jamaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mana kesimpulan pada perkumpulan kita di malam ini yaitu marilah kita hendak menjaga amalan-amalan sunnah, di antaranya adalah sholat sunnah, baik itu qobliyah
maupun ba'diyahnya. Bukan saya sok sering menggunakan yang namanya siwak, ya. Saya juga sering ketinggalan, sering nggak pakai, gitu kan. Nah, ini udah kita kaji ya dulu ya. Ini padilahnya luar biasa ya. Jadi diterima oleh iman. Kalau diterima oleh akal mah nggak bakalan masuk sama kayak gini. Kata Nabi, kalau sampean makan enggak baca doa, maka akan ditemani oleh setan. Setan itu ikut makan. Dipikir-pikir sama kita, saya mau makan ya segini wae nasi teh. Ya. Nasi satu piring. Kita coba nih nggak baca doa, langsung aja makan. Nasinya kurang nggak? Enggak kan? Yang dimakan oleh setan itu apanya sebenarnya? Betul nggak? Kalau dipikir sama kita, apakah dia makan nasinya? Apa dia makan rasanya? Rasanya juga sama kayak begitu kan? Sama. Kalau nggak diterima dengan iman, ya susah. Tapi kalau dia diterima dengan iman, insya Allah barokah. Oh, mungkin dari keberkahannya, itu kan ciri-ciri orang yang makan apa itu tadi namanya dengan dia tidak membaca Bismillah, tidak mengingat Allah Subhanahu Wa Taala, asal makan wah itu kan ditemani oleh setan makan. Oh, itu makan banyak tapi yang kenyang-kenyang. Awas-awas nih kalau orang makan banyak yang kenyang-kenyang. Siapa tahu setannya ikut makan gitu. Ya, yang habis makan ada. Makanya kalau di kitab Riyadhus Shalihin, lihat terjemahnya. Orang kok itu ada ketika makan, gitu kan. Sekarang mah zaman gampang, Pak. Sebenarnya sekarang zaman gampang, ya. Cuma masalahnya itu malas. Karena mah memang gampang. Bapak punya HP semua masing-masing. Ada YouTube-nya, ada kuotanya. Tinggal di situ klik. Mau amalan sunnah, mau apa ya buat. Ini aja mah kan bisa, kan gitu kan. Atau misalkan, Pak, belajar dulu kalimat nahmunya, sarofnya, apanya ribet. Istilahnya keburu kita apa itu namanya ditinggalin anak-anak gitu kan ya. Jadi ribet, udah aja beli terjemahnya, gitu kan dibaca. Misalkan kalau ini tanya sama hari ini Jo, emang bener ya kayak begini saya pahamnya kurang mana nih? Oh nanti didiskusi kayak gitu. Jadi sekarang tuh yang misalnya kita yang malas ya, ini zaman instan Pak. Kenapa? Udah akhir zaman, dispon dipermudah. Itu tinggal masalahnya kita, gitu kan. Dulu mah gak ada terjemah susah, sulit dulu mah. Kertas juga dulu mah dah. Orang tua saya dulu itu satu kitab sampai 4 orang Pak. Itu kitab ambil sampai kitab nahwu, satu kitab 4 orang turun menurun karena gak ada cetak di mana. Mesti ditulis. Terus kalau udah ngaji nih, kamu kalau ngaji jangan ditulis-tulis ya. Nanti buat adik kamu ini kagak kelihatan lambatnya gitu kan. Itu gak ditulis. Nanti gak ada. Itu 4 orang keturunan yang terakhir di almarhum karena dia nggak jadi kiai kita bilang gitu ya. Kalau ngaji itu mohon maaf ya, nggak ini mohon maaf saya nggak dia ini diisi koma di ngajinya, nggak jadi ustaz, nggak jadi kiai, kitabnya suka hilang gitu. Jadi hilang tuh di almarhum yang keempat itu. Kita ambil di mana yang dulu waktu almarhum apa kiai? Nggak tahu lah di mana saya dulu tuh naruh. Nggak peduli gitu ya. Masya Allah. Karena banyak kita. Yang lebih bagus percetakan ada ini juga banyak. Ya daripada zaman Subhanahu Wa Taala. Itu tadi kesimpulannya. Awas ya sekali lagi bahwa patokan kita adalah sholat di mana orang hisab. Jika ada kekurangan sifatnya yang fardu, maka Allah Subhanahu Wa Taala suruh melihat kemana kepada amalan sunnah. Apa itu sunnah? Apa aja sifatnya? Mau puasa, mau sholat, mau disedekahnya, mau dan lain sebagainya. Makanya jangan malas. Walau itu hanya istilahnya apa sebesar kotoran kuku, kebaikan lakukan. Siapa tahu itu bisa manfaat nanti kembali kekurangan keperduan kita. Masalahnya kekurangan keperduan. Tadi ditambah dengan kesunahan. Tapi kalau sholatnya belum, nggak ada, itu bukan tambalin. Kita nih nyuruh orang buat bang. Bisa nggak jahitin sarung saya yang bolong? Ya, bakalan jahit. Oh bolongnya kecil, tambah kejahit. Bang bisa nggak nambalin ini sarung saya yang sobek? Sama itu si tukang jahit, buset. Ini mah belum sobeknya gede banget. Ini bapak mohon maaf ya bang, bukan bisa ditambalin bang. Ini mah lem biru ya. Digituin kita sama tukang jahit yakin gedenya tuh. Ya itu agak nggak mau ngerjain gitu ya.
Saya pahami ya? Nah, pada Allah Subhanahu wa taala, nah sebelum kita memulai sebelum kita mengakhiri dari pemuda arah kita insyaallah di makalah yang ke berapa malam ini? 7. Yang ke-7 ya. Nah, kalau Umar saya nah insyaallah di panjang umur di ahad yang akan datang kita akan bahas itu. Nah, sebelumnya kita di mana mengakhiri ini, kita ayo doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Doa lagi yang bagus doa, kita minta sama Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala meridhoi atas perkumpulan kita ini, mengampuni segala dosa kita, dosa orang tua kita, dosa guru-guru kita, dan juga Allah Subhanahu wa taala memberikan ilmu yang bermanfaat, ilmu yang barokah, rezeki yang bermanfaat, rezeki yang berlimpah untuk ibadah, serta semoga Allah Subhanahu wa taala menjaga pelihara kita dari fitnah dunia dan fitnah akhirat, serta juga mudah-mudahan baik kita, keluarga kita dan tetangga kita, wabil khusus ya wilayah bumi anggrek yang juga menjadi gading umumnya seluruhlah bangsa kita ini oleh Allah Subhanahu wa taala jadikan bangsa yang thayyibah warabul ghafur, dan juga diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala serta dihilangkan dari wabah penyakit COVID-19 virus corona ini. Asal balijan pada Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Dan saya mohon maaf apabila salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.